Pertolongan dan pengampunan Tuhan sangatlah penting bagi kita. Dengan meminta pengampunan Tuhan, sama dengan kita dipulihkan olehnya. Percayalah sahabat, Tuhan memberikan janji untuk menyertai, menolong, dan mengampuni kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini pertolongan, pengampunan Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya setiap firman hari ini yang kita terima menguatkan kita dan membangun iman kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu, supaya kami dikuatkan dan kami disembuhkan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang pertolongan dan pengampunan Tuhan. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, saat ini kita hidup dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami banyak tantangan dan tidak baik-baik saja. Inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, dan banyak sektor kehidupan yang terimbas dampak negatif. Di tengah situasi yang tidak pasti ini, banyak dari kita merasakan kekhawatiran dan kepedihan yang mendalam. Namun, sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh hanya berfokus pada keadaan ini, melainkan kita harus kembali kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan mencari pertolongan darinya. Sadari dan pahami bahwa ini merupakan pembelajaran bagi kita untuk dapat menjadi pribadi yang lebih kuat dan intim lagi dengan Tuhan. Nah sahabat yang baik, dari tayangan ini kita bisa melihat bagaimana situasi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja hari-hari ini.
dan bagaimana respon orang-orang yang tidak mudah dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus meresponi situasi ini dengan benar dan bijaksana. Yaitu kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Karena Alkitab sudah berkata akan ada masa yang sukar. Amin. Nah, ini penting banget ya. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Pertolongan dan pengampunan Tuhan ini. Mari kita akan baca dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan memulihkan negeri kita. Amin. Apabila manusianya bertobat dan berubah. Jadi yang harus dipulihkan pertama kali itu manusianya dahulu. Baru negerinya, yaitu tanah atau tempat di mana manusia itu tinggal. Amin. Nah, ini penting banget ya. Yang dipulihkan manusianya dulu, bukan masalahnya dulu. Ya, begitu ya. Nah, oleh karena itu, supaya negeri kita ini menerima pertolongan Tuhan dan pemulihannya dari Tuhan, maka yang harus kita doakan adalah pemulihan manusianya dahulu. Terutama bagaimana pertobatannya dan pemulihan dari umat Tuhan tentunya yang ada di negeri ini. Amin. Yaitu supaya umat Tuhan yang ada di negeri ini merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, yaitu bertobat. Maka Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Wah, ini janji Tuhan luar biasa ya. Karena dibilangkan di sini waktu kita bertobat, Tuhan mendengar doa kita. Kita merendahkan diri ya. Amin. Bertobat ya. Betul, ya. Tuhan mendengar doa kita ya. Amin. Nah, ternyata ketika umat Tuhan di negeri ini bersatu dan sehati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu dengan apa? Berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dan bertobat, maka doa-doa kita sebagai umat Tuhan akan membuka pintu-pintu pertobatan dan pintu-pintu pemulihan di negeri ini. Amin. Sebab di mana ada pertobatan, maka di situ ada kasih karunia. Dan di mana ada kasih karunia, maka di situ ada orang benar dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi ketika orang benar sepakat dan sehati berdoa kepada Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi di negeri ini. Amin. Benar sekali ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Wow, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan selanjutnya tentang pertolongan dan pengampunan Tuhan ini. Yeremia 29 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wow, puji Tuhan ya. Ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang benar harus berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita berada. Sebab kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Ya, amin. Ini penting banget nih. Kesejahteraan kota, kesejahteraan kita juga ya. Nah, jadi ketika kita sepakat dan sehati berdoa untuk kesejahteraan kota kita, maka kehidupan kita juga akan sejahtera. Begitu juga kalau kita berdoa untuk berkat, kemakmuran, kedamaian, kerukunan, dan keamanan untuk kota kita atau negeri kita, maka kehidupan kita pun juga akan diberkati, makmur, damai, rukun, dan aman. Wow, luar biasa ya, amin ya. Oleh karena itu di tengah situasi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik ini,
kita harus menjaga mulut kita, Amin. perkataan kita. Yaitu supaya kita jangan berkata-kata negatif dan bersungut-sungut atas situasi yang ada. Tetapi kita harus melepaskan kata-kata yang positif dan kata-kata berkat untuk situasi yang ada ini. Amin. Nah, ini penting banget ya. Ya, Karena manusia tuh gampang sekali bersungut-sungut, ya. ngomel, komplain, nyalain orang dan yang lainnya ya. Jadi apa nih kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati itu? Yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan dan janji Tuhan untuk situasi perekonomian di negeri kita ini. Supaya hanya rencana Tuhan yang terjadi di Indonesia. Dan kita percaya semua yang bukan rencana Tuhan dibatalkan dan digagalkan atas Indonesia. Wow, amin. Sebab kita percaya bahwa rancangan Tuhan buat Indonesia bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu dalam Yeremia 29 ayat 11. Amin. Bagus banget ya. Rancangan Tuhan buat Indonesia bukan rancangan kecelakaan. Jadi ada hari depan. Amin. Ada masa depan. Semua yang baik ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Mari kita akan baca dari Bram Fernando ya. Demikian isinya. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom juga Bram. Halo. Ya. Tolong doakan saya. Saya baru saja kena PHK di kantor. Saat ini saya menganggur dan merasa tidak berguna sebagai kepala keluarga. Saya merasa stres di rumah karena perekonomian kami yang juga memburuk. Kiranya Tuhan memberi saya pertolongan. Amin. Amin. Shalom ya juga Bram Fernando. Ya, kami mengerti nih bagaimana keadaan saudara kita Bram ini ya. Jadi sekarang Bram harus bangkit nih. Ya. Berhenti fokus kepada masalah dan mulai fokus kepada Tuhan. Ya. Yaitu dengan tenangkan hati dan pikiranmu, banyak bersyukur, baca dan merenungkan firman Tuhan dan janji Tuhan. Mengapa? Supaya iman Bram itu bangkit. Karena semua janji Allah itu adalah milik kita anak-anaknya. Dan semua janji Allah adalah ya dan amin. Oleh sebab itu biarlah Bram mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran Bram dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, dan Tuhan memenuhi semua kebutuhan Bram. Ya, dan dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah Bram, mari kita berdoa ya. Percaya firman Tuhan ini, jika kita mencari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk Bram ini supaya hati dan pikiran Bram dibebaskan dari stres. Amin. Dan Roh Kudus hari ini menjamah Bram dan memenuhi hati dan pikiran Bram. Supaya hari ini kami berkata jadilah terang. Jadilah tenang juga untuk hatinya. Shalom untuk Bram. Biarlah Tuhan mampukan Bram supaya bangkit dan percaya untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji Tuhan ini terjadi. Tuhan menambahkan semua kebutuhan Bram. Pintu-pintu mujizat terbuka. Pertolongan Tuhan dinyatakan untuk Bram. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sahabat yang baik buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih.rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari saat ini kita kembali diingatkan.
Sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana pertolongan dan pengampunan Tuhan. Yang pertama, sebagai umat Tuhan kita harus sehati dan sepakat merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan mengampuni dosa kami serta memulihkan negeri mereka. Kedua, sebagai umat Tuhan, kita harus sehati dan sepakat berdoa untuk kesejahteraan kota kita dan juga kesejahteraan negeri kita. Sebab kesejahteraan kota kita dan kesejahteraan negeri kita adalah kesejahteraan kita juga. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, ingin berubah dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sebagai umat Tuhan, kami sehati dan sepakat merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka kami percaya bahwa Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan mengampuni dosa kami serta memulihkan negeri kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa rancangan Tuhan buat Indonesia bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat Indonesia. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan doa-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh